Shalom Alaikum BCM Ramasya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, minggu ini kita boleh bersama-sama kembali untuk bersekutu, belajar, dan juga mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan saat ini. Saudara-saudara, sebelum kita masuk kepada tema kita, saya berharap dan saya berdoa untuk saudara di rumah saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar saudara-saudara senantiasa dalam keadaan sehat, saudara diberkati oleh Tuhan dan hidup di dalam kelimpahan kasih karunia dari Tuhan. Pun jika ada di antara saudara yang dalam keadaan sakit, saya berdoa agar saudara disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga untuk saudara yang sedang bergumul untuk masalah apapun yang saudara alami saat ini, saya berdoa agar saudara diberi oleh Tuhan senantiasa jalan keluar dan kelepasan oleh kuasa mujizatnya. Mari kita masuk kepada tema kita hari ini, ialah berjalan di atas air. Eksposisi dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Satu tinjauan tekstual biblika dan signifikansinya bagi kita. Mari kita membaca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini mengatakan bahwa Kristus berjalan di atas air. Hal ini tentunya melampaui hukum hidrodinamika. Pertanyaannya untuk kita ialah, apakah trik ini sulap? Atau apakah ini sebuah peristiwa mujizat atas alam? Yang perlu diingat bahwa untuk Kristus berjalan di atas air di abad pertama tidak semudah membuat kapal mengapung di atas air mengatasi hukum hidrodinamika, apalagi sekaligus membuat angin dan air menjadi tenang. Tidak semudah itu. Logikanya ialah dibutuhkan teknologi tinggi untuk bisa meniru dan menyamai dua peristiwa sekaligus seperti yang dilakukan oleh Kristus ini. Itulah sebabnya kita percaya bahwa mujizat Yesus berjalan di atas air ini hanya ada satu kemungkinannya, bahwa Kristus adalah Allah atas alam semesta. Mari kita melihat ada 6 pokok pikiran dalam bacaan kita yang menjadi dasar bagi kita untuk bisa memahami apakah signifikansinya dari Kristus berjalan di atas air ini bagi kita yang percaya. Yang pertama, kita melihat di ayat 25-27 bahwa Kristus berjalan di atas air namun dikira hantu, dan Kristus menenangkan murid-muridnya. Dikatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perhatikan ayat 27 yang baru kita baca. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudara, frasa ini adalah kepastian
tentang Kristus yang adalah Allah. Ini sejajar dengan penyataan Alkitab di dalam Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat kedua, ketika Allah memerintahkan, ketika Allah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dia berkata, "Akulah Tuhan Allahmu." Sejajar dengan ucapan-ucapan Kristus, "Akulah terang dunia," ego eimi. "Akulah gembala yang baik. Akulah roti hidup." Saudara-saudara, perkataan "tenanglah aku" ini jangan takut. Ini adalah jaminan dan kepastian bagi setiap kita bahwa Kristus adalah firman yang menjadi manusia, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kita masuk pada pokok pikiran yang kedua di ayat 28, permintaan Petrus. Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Dia Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Saudara-saudara, permintaan ini bukan coba-coba untuk sebuah pertunjukan akrobatik, bukan. Tetapi ini berisi visi pengharapan akan Mesias. Visi pengharapan akan Mesias Rasul Petrus ini adalah keinginan untuk mengalami karya Allah Tritunggal itu dalam hidupnya secara pribadi. Kemudian pokok pikiran yang ketiga ada di ayat 29. Kristus tidak menolak, bahkan mengundang Petrus untuk percaya. Bukan hanya dalam pemahaman, namun juga percaya dalam pengalaman. Kita baca, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara-saudara, Petrus tidak serta-merta berjalan, tidak. Ia berjalan itu oleh karena ada sebuah pemahaman, yaitu undangan Kristus, "Datanglah." Orang, saudara-saudara, berani berjalan tanpa undangan Kristus, itu sama saja dengan bunuh diri berjalan di atas air. Itu artinya Kristus sedang mengundang Petrus, bukan hanya ia percaya di dalam pemahamannya, tetapi juga percaya di dalam pengalamannya. Dan ia mulai merasakan sebuah pengalaman berjalan di atas air. Kita masuk pada pokok pikiran yang keempat, ayat 30. Meskipun demikian, Rasul Petrus tetaplah manusia biasa yang tidak lepas dari rasa takut. Meskipun ini adalah undangan Kristus untuk berjalan, tetapi fakta berbicara, ia tenggelam. Ayat 30 kita baca. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Artinya, walaupun ia sudah punya pemahaman, percaya di dalam, tetapi ketika ia mulai berjalan di dalam pengalaman, ia mulai kehilangan rasa percaya itu. Kita masuk pada pokok pikiran kelima, ayat 31. Dalam ketakutan Petrus ini, Kristus mengulurkan tangannya, memegang dia sambil menegur, mengingatkan Petrus agar percaya dan jangan bimbang. Kita baca, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara-saudara, kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Karena sumber yang mengatakan itu ada Kristus sendiri. Lalu mengapa engkau kurang percaya? Mengapa engkau bimbang? Satu-satunya yang membuat Petrus bimbang itu adalah angin, bukan ucapan Kristus. Artinya begini, angin itu mengalihkan pandangannya dari Kristus. Saudara-saudara, iblis seringkali berusaha mengalihkan perhatian kita dari Tuhan melalui berbagai macam cara, apakah itu sakit penyakit, apakah itu kemiskinan, apakah itu penderitaan, apakah itu masalah, apakah itu berbagai macam beban. Iblis berusaha mengalihkan perhatian kita sehingga kita merasa takut dan bimbang. Hanya itu. Tapi pernyataan Kristus tidak pernah berubah atas hidup kita, bahwa ia berkata kepada kita, "Aku ini, jangan takut."
Kita masuk pada pokok pikiran yang ke-6 ayat 32 dan 33. Pengakuan iman murid-muridnya. Dikatakan, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Saya ulang, sesungguhnya engkau anak Allah. Ini merupakan sebuah kesimpulan yang tepat dan benar, saudara. Bahwa Kristus adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Dari 6 pokok pikiran ini, mari kita melihat signifikansinya bagi kita. Signifikansi Kristus berjalan di atas air, saudara, bukan tanpa maksud dan tujuan. Maksud yang pertama ialah memberi kita pesan kuat tentang keilahiannya. Dan yang kedua, agar kita jangan takut. Kita baca ayat 27. Ayat 27 ini dibagi atas 2. Pesan pertama di frasa 27a. Kristus berkata, tenanglah, aku ini, merupakan penyataan Kristus yang begitu kuat bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa menolong kita. Sejajar juga dengan ucapan di dalam perjanjian lama Keluaran 20 ayat yang kedua yang berkata, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari perbudakan di Mesir. Artinya Kristus di sini sedang memberi jaminan dan kepastian kepada kita bahwa Dia hidup dan berkuasa. Bahwa Kristus adalah Allah, saudara-saudara, bukan hanya merupakan kesimpulan dari apa yang kita dengar dan kita baca dari ucapan Kristus sendiri, namun dari pengakuan. Di ayat 33, muridnya berkata, dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Itu pesan kuat, saudara-saudara. Yang pertama, signifikansi dari ayat 27a. Kemudian frasa kedua di ayat 27b. Jangan takut. Ini adalah jaminan kekuatan dan penghiburan untuk kita. Saudara-saudara, kata jangan plus takut, ini dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia setidaknya ada 124 yang mengandung kata ini. Dari 124 ayat itu ada 108 ayat yang mengandung perkataan jangan takut atau janganlah takut. Nah, dari 108 ayat itu ada 73 ayat yang disebutkan oleh Tuhan kepada manusia dan 35 ayat perkataan itu disebutkan oleh manusia kepada manusia. Puji Tuhan. Kata janganlah takut sebanyak itu, saudara, diungkapkan oleh Alkitab begitu luar biasa melimpah. Apa yang diungkapkan Alkitab tentang kata jangan takut itu begitu luar biasa banyak. Tetapi yang kita butuhkan sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup jika Kristus berkata, tenanglah ini aku, jangan takut. Kalau kita temukan di dalam kitab Injil Sinopsis seperti Matius 10 ayat 26, 28, 31, pasal 14, 2 ayat 27, pasal 17 ayat 7, Markus 6 ayat 50, Lukas 12 ayat 4, ayat 7, ayat 32, kemudian Injil Yohanes pasal 6 ayat 20. Dan juga kita temukan di dalam Wahyu 1 ayat 17. Ini beberapa saja yang saya sebutkan. Mari kita baca seperti dalam Yohanes pasal 6 ayat 27, 2 ayat 20. Tetapi Ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Wahyu pasal 1 ayat 17 berkata kalimat yang terakhir, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi saudara-saudara, signifikansi dari Kristus berjalan di atas air ini bagi kita ialah kita harus belajar hidup optimis bersama Kristus. Dan bila kita gagal, kita juga jangan takut berkata, Tuhan tolonglah aku, seperti Petrus. Dan belajar memandang bahwa kegagalan kita itu adalah modal untuk sukses, modal untuk kita bisa melangkah maju bersama-sama dengan Kristus.
Kenapa demikian? Saudara boleh bandingkan itu dengan perkataan Thomas Alva Edison, penemu bola lampu kita. Dia berkata seperti ini, kegagalan adalah modal sukses saya, karena saya jadi tahu apa yang tidak boleh saya lakukan. Jadi saudara-saudara, berjalan di atas air, signifikansinya bagi kita ialah bahwa kita harus tetap melangkah maju. Kita harus tetap berjalan. Kita harus tetap menjalani kehidupan ini. Dan kehidupan yang kita jalani itu adalah kehidupan oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi kita, yaitu Kristus Yesus. Di mana Ia sendiri telah menebus dosa-dosa kita, Ia sendiri telah menanggung dosa-dosa kita, dan Ia sendiri telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari ketika kita berjalan dan kita mengalami ketakutan, kita mengalami apa yang disebut dengan kegagalan, kita jangan takut. Percaya tetap kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan dan masalah, bahkan kami semua yang mendengarkan firman hari ini, hamba berdoa supaya mereka jangan takut Tuhan. Hamba berdoa supaya firman meneguhkan dan menguatkan hati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.